Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang selalu terkasih menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman sekalian di channel Santap Ilmu. Hari ini kita akan melihat sama-sama pengolahan sampah, ya, khususnya teknologi pengolahan sampah menjadi RDF atau biasa disebut dengan refuse derived fuel. Kalau bahasa Indonesianya itu bahan bakar jumputan padat, ya, bahan bakar jumputan padat. Nah, seperti apa RDF ini? Mari kita mulai penjelasan awalnya. Nah, kita dari awal terkait dengan dasar hukum dulu, ya. Kebijakan dalam pengolahan sampah ada Undang-Undang Nomor 18, kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terkait pemerintah daerah, di mana tanggung jawab pengolahan sampah ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah juga, bukan hanya pemerintah pusat. Kemudian diturunkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 97 dan Peraturan Menteri PU Nomor 3 tahun 2013. Nah, salah satu yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri PU ini adalah terkait dengan pengolahan sampah padat, ya, berupa teknologi fisik, kimia, biologi, termal, dan teknologi lainnya, termasuk di dalamnya adalah refuse derived fuel atau RDF. Nah, ini konsep pengolahan sampah sesuai dengan Permen PU tadi, di mana sampah dari rumah itu awalnya dipilah dulu, ya, kertas, gelas, organik, dan bahan beracun lainnya. Kemudian sampah-sampah tersebut yang telah dipilah dimasukkan ke dalam atau dikirim ke TPS 3R, ya, untuk proses-proses sederhana, biasanya dengan pengomposan. Kemudian residunya itu baru dikirim ke TPA atau tempat pemrosesan akhir. Kemudian di situ juga ada pengangkutan, kemudian pengolahan termasuk RDF, dan WTE. WTE itu waste to energy atau sampah kemudian diolah menjadi energi. Kemudian ada juga dimasukkan ke TPST, dan kemudian residu dari tempat tersebut, dari TPST tersebut kembali dimasukkan ke tempat pemrosesan akhir atau di TPA. Nah, pengolahan sampah sekarang ini lebih berbasis kepada teknologi. Jadi bukan hanya sekedar dibakar aja, ditimbun saja, atau melalui kita harapkan TPA saja, di open dumping atau di sanitary landfill saja. Nah, jadi sekarang itu sudah berbasis teknologi. Jadi ada pengolahan-pengolahan yang berbasis teknologi. Itu sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, ya. Semakin banyak penduduk, meningkatnya level ekonomi, akhirnya meningkat pula timbulan sampah yang ada di masyarakat, khususnya di perkotaan. Kemudian di perkotaan kelangkaan lahan untuk tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah. Seperti kita ketahui, TPA yang ada di kabupaten maupun kota-kota besar yang ada di Indonesia itu sudah menggunung. Kemudian di musim kemarau ini banyak yang kebakaran, ya, diakibatkan oleh gas metan yang ada di TPA tersebut, sehingga kemungkinan metode konvensional tidak lagi menjadi feasible, khususnya untuk kota-kota besar. Jadi tidak mungkin mau dibakar lagi, ya, tapi harus ada pengolahan sampah yang berbasis teknologi lainnya yang harus diterapkan. Nah, kemudian perlu intervensi teknologi yang ramah lingkungan, ya. Disitulah ada intervensi teknologi biologis, biasa memakai biodrying atau RDF yang saat ini kita bahas. Kemudian ada dengan thermal incinerator, gasifikasi dan pirolisis. Kemudian ada juga teknologi plastik menjadi campuran aspal dan waste to fuel. Waste to fuel itu biasanya yang memakai metode pirolisis, ya. Nah, walaupun ada intervensi dengan teknologi yang ramah lingkungan ini, yang hal-hal yang perlu kita lihat juga disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Jadi tidak serta-merta bisa diterapkan, harus kita lihat juga kapasitas fiskal daerah serta kuantitas dan kualitas sampah. Ya, jadi jangan buru-buru menentukan bahwa kita bisa produksi RDF atau enggak, tapi kita harus melihat dulu karakteristik sampah yang ada di kota atau di wilayah kita. Apakah misalnya lebih banyak anorganiknya atau lebih banyak organiknya. Karena untuk RDF ini diperlukan lebih banyak sampah organik, ya,
sampah organik, karena RDF adalah merupakan percampuran sampah antara sampah organik dan anorganik. Mari kita lihat sama-sama pengertian terkait RDF ini. Kalau skema konversi sampah ini sudah dijelaskan juga sebelumnya. Jadi ada thermochemical, ada physiochemical, dan ada biochemical. RDF ini masuk ke dalam thermochemical conversion. Nah, jadi hasilnya itu bisa berupa briquette atau berupa pellet, ya, bisa berupa briquette atau pellet. Nah, sekarang kita lihat apa itu RDF. Jadi refuse derived fuel atau RDF adalah bahan bakar yang berasal dari limbah sampah, ya. Bahan bakar nih, tapi asalnya dari limbah sampah yang telah melalui proses pemilahan dan homogenisasi. Homogenisasi itu penyamaan, ya, menjadi ukuran yang lebih kecil atau butiran yang lebih kecil, dibentuk menjadi pellet yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Ya, seperti kita ketahui, rata-rata pabrik semen maupun pembangkit listrik selama ini masih memakai bahan bakar fosil yang semakin hari ketersediaannya itu akan semakin sedikit. Nah, ini RDF ini adalah alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil. Bentuk lain dari RDF yaitu Solid Recovered Fuel atau SRF, atau bahan bakar jumputan padat yang memiliki kualitas dan nilai kalori yang lebih tinggi dari RDF. Jadi ada nama lain dari RDF yang disebut sebagai SRF, tapi model SRF ini biasanya lebih kecil, jadi bisa menjadi pellet, ya, bisa menjadi pellet sehingga kualitas dan nilai kalorinya itu lebih tinggi. Sumber dan contoh pemanfaatannya, RDF dapat diproduksi dari berbagai jenis limbah non B3, ya. Ingat, jadi RDF ini diproduksi dari limbah non B3. Tidak boleh memakai bahan berbahaya dan beracun seperti municipal solid waste atau limbah padat perkotaan, limbah industri, limbah komersial maupun limbah pertanian atau hutan, ya. Pemanfaatan pada co-firing PLTU dan industri semen, tekstil dan lain-lain. Ini untuk RDF-nya. Nah, kemudian bagaimana alurnya? Setelah kita tahu RDF itu seperti apa, kemudian alur proses RDF plant, metode mechanical drying itu seperti apa. Jadi sebenarnya ada dua metode dalam pembuatan RDF, tapi metode yang alternatif itu sangat memerlukan tempat yang besar. Itu namanya metode membran, makanya kami tidak jelaskan di sini karena itu sangat memerlukan lahan yang lebih luas, lebih besar, dan menggunakan waktu yang lebih lama. Jadi sengaja kita hanya menjelaskan terkait alur proses metode mechanical drying, di mana sumber sampah, kalau kita lihat di situ, sumber sampah yang 50 ton misalnya, di situ ambil kita contoh 50 ton sampah, setelah dipilah kemudian diproses cacah dengan pengeringan susut 30-35%, itu bisa menghasilkan 10 ton RDF yang sesuai dengan spesifikasi dan 15 ton RDF yang non spesifikasi. Ya, jadi kalau kita melihat alur metode mechanical drying ini, maka dari 50 ton sampah yang ada di landfill biasanya itu dapat diolah menjadi 10 ton RDF dan 15 ton RDF non spesifikasi. Jadi kalau RDF spesifikasi itu biasa dipakai untuk PLTU, ya, di mana jumlah anorganiknya itu lebih kecil daripada 20%. Dan kalau yang non spesifikasi jumlah sampah anorganiknya itu lebih besar dari 20%. Nah, ini dipakai untuk biasanya industri semen atau UMKM. Nah, ini alur proses terkait untuk mechanical drying pembuatan RDF. Nah, sebagai contoh konkretnya itu bisa kita lihat flow proses di TPST Kesiman Kertalangu Kota Denpasar. Kebetulan kami juga mendampingi TPST yang ada di Kota Denpasar. Nah, alur flow prosesnya itu mulai dari sampah masuk. Kita lihat dari sampah masuk yang paling kiri ini. Ya, sampah masuk ke Kesiman Kertalangu TPST itu masih sampah yang bercampur, ya. Sampah dari masyarakat, sampah dari rumah tangga yang masih bercampur, baik itu organik maupun anorganik. Kemudian dilakukan pengangkutan sampah yang akan membawa sampah tersebut ke konveyor sampah. Nah, setelah masuk di konveyor, maka sampah dialirkan dengan konveyor tersebut. Pada saat sampah tersebut ada di konveyor, maka dilakukan pemilahan secara manual, ya.
dipilah secara manual, baik itu sisa makanan maupun sampah-sampah yang tidak bisa dibakar atau dipanaskan, misalnya seperti kaca. Kemudian yang kedua itu terkait dengan sampah-sampah ban bekas, ya. Kemudian setelah di manual sorting, maka dilakukanlah shredder atau pencacahan, ya. Dilakukan shredder atau pencacahan di shredder machine. Semua jenis sampah padat yang berukuran besar dicacah pada mesin shredder menjadi ukuran yang lebih kecil dari 60 mm. Selanjutnya dialirkan oleh konveyor ke penampungan sementara menunggu kadar airnya menurun sampai 35%. Nah, sampah yang dikirim tersebut dimasukkan ke dalam rotary dryer, ya. Sampah dengan kadar air di bawah 35% akan dimasukkan dalam mesin rotary dryer untuk dikeringkan dengan suhu maksimal 250 derajat sehingga sampai memiliki kadar air 20%. Karena seperti kita ketahui bahwa tidak semua RDF ini bisa dijual ke off-taker. Jadi biasanya ada spesifikasi tertentu yang diminta oleh off-taker sehingga spesifikasi tersebut harus kita penuhi. Misalnya harus memiliki kadar air di bawah 20% atau setara dengan 20%. Nah, ini yang harus dipenuhi sehingga harus dimasukkan ke dalam rotary dryer atau proses pengeringan untuk dikeringkan sehingga memiliki kadar air sampai 20%. Nah, setelah dikeringkan maka dilakukan pengayakan, ya. Sudah kering untuk diayak menjadi ukuran 200 atau 20 atau 60 mm. 20 sampai 60 mm. Nah, kemudian setelah diayak maka sampah dipres dengan hydraulic press menjadi bulk. Bulk itu seperti timbunan atau sampah yang dipres, RDF yang dipres, ya, sampah yang sudah dipres. Jadi hasil pencacahan tadi itu dipres dengan menggunakan hydraulic press menjadi bulk. Jadi bulk itu seperti jerami yang dikumpulin kayak gitu, ya, bulk menjadi bulk. Kemudian setelah menjadi bulk, sampah bulk yang telah dipres akan dibawa ke wrapping plastic mesin untuk dibungkus plastik agar menjaga kadar kelembabannya. Ya, ketika misalnya dia tidak dibungkus plastik, maka biasanya akan sangat terpengaruh di kelembaban udara di mana penyimpanan RDF tersebut. Nah, setelah di wrapping, maka RDF yang sudah di wrapping ini ditaruh di dalam ruang penyimpanan dan siap untuk dikirim ke baik itu ke PLTU atau ke pabrik-pabrik semen yang membutuhkan. Ya, jadi seperti itu flow proses yang dilakukan di TPST Kersiman Kertalangu Denpasar. Nah, sebenarnya di skala kecil pun bisa. Jadi kalau yang di Kersiman Kertalangu ini kan skala besar, ya. Bisa juga sebenarnya kita membuat briket RDF di skala kecil, ya. Tapi memang pengaplikasiannya, ya, pengaplikasian briket di skala kecil ini atau skala rumah tangga itu paling hanya bisa untuk mengganti bahan bakar briket batu bara yang biasanya dipakai untuk kompor batu bara, ya. Jadi briket ini bisa menggantikan batu bara. Jadi bagi masyarakat yang masih menggunakan batu bara itu bisa menggunakan briket RDF yang skala rumah tangga ini sebagai pengganti. Jadi tidak usah membeli batu bara lagi, tapi bisa menghasilkan dari sampah yang kita hasilkan sendiri di rumah tangga. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa tidak seluruh wilayah kabupaten atau kota itu bisa membuat atau mengolah sampahnya menjadi RDF. Jadi memang sangat tergantung dengan karakteristik sampah yang ada di kabupaten tersebut. Jangan dipaksakan, ya. Jadi ketika misalnya karakteristik sampahnya lebih banyak yang anorganik, makanya kemungkinan besar itu tidak bisa diolah menjadi RDF. Karena RDF itu membutuhkan sampah organik yang lumayan besar. Seperti Denpasar tadi itu, kalau Denpasar itu karakteristik sampahnya itu sampai 80% organik, ya, sampai 80% organik, sehingga opsi untuk mengelola sampah menjadi RDF itu menjadi bisa dilakukan. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan jenis atau komposisi sampah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Pemanfaatan hasil RDF itu di pabrik semen itu biasanya mixed waste atau sampah yang bercampur. Kalau di PLT itu 5% non-organik dan sampai 95% yang organik. Ya, kemudian ketersediaan sampah, jumlah sampah yang layak untuk diolah secara RDF.
kemudian alokasi anggarannya, ya, apakah ada alokasi anggaran yang cukup untuk operasional dan pemeliharaan, karena mesin-mesin yang digunakan dalam pembuatan RDF ini bukan memakai mesin-mesin yang sederhana, tapi memakai mesin-mesin yang kompleks dan mahal pemeliharaannya. Kemudian secara institusi dan kelembagaan pun harus diperhatikan. Jadi di tingkat masyarakat mungkin bisa, tapi untuk yang tingkat yang lebih besar itu memerlukan institusi atau kelembagaan pengelola yang lebih profesional, ya, yang lebih profesional, sehingga fungsi mereduksi sampah dari sampah yang selama ini tidak diolah menjadi RDF itu bisa terjadi. Kemudian lokasi TPA, lokasi pembuangannya, ya, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tersedianya jalan akses. Jadi kalau misalnya dalam produksi RDF ini kan pasti ada residunya, sehingga masih dibutuhkan TPA dalam rangka untuk pemrosesan akhir sampah dari hasil residu pembuatan RDF tersebut. Kemudian tantangan pengolahan sampah menjadi RDF, teknologi. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya, jadi teknologi ini memerlukan teknologi yang lebih advance. Jadi mungkin bisa dikelola oleh masyarakat, tapi keuntungan yang diperoleh itu tidak terlalu besar dibanding dengan ketika misalnya memang diproduksi secara lebih besar atau diproduksi secara massal, ya. Jadi teknologi merupakan teknologi pengolahan persampahan yang meskipun tidak advance tapi masih terhitung baru untuk pengolahan sampah di Indonesia. Kemudian sudah banyak dikembangkan tapi baru skala kawasan, ya, misalnya RDF Cilacap, kemudian RDF yang ada di Kasiman Kertalangu Denpasar tadi. Kemudian perlu pengembangan teknologi dengan penggunaan tingkat komponen dalam negeri, karena rata-rata biasanya komponen yang digunakan untuk pengolahan RDF ini masih diimpor dari luar negeri, misalnya dari Jerman ataupun dari Cina. Kemudian off-taker, jadi tadi opsi teknologi, kemudian yang kedua adalah off-taker. Jadi saat ini baru diidentifikasi off-taker potensial untuk RDF adalah dari pabrik semen dan PLTU. Khusus untuk PLTU, sudah ada surat edaran Direktur PLN terkait syarat 95% kandungan organik yang ada dijadikan sebagai bahan co-firing. Jadi memang secara spesifikasi harus sudah ditentukan kalau khusus untuk digunakan bagi PLTU, ya. Kemudian perlu diidentifikasi potensi off-taker di luar kiln semen dan PLTU, khususnya industri yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Jadi perlu diidentifikasi juga industri-industri yang menggunakan RDF ini di luar dari PLTU maupun dari pabrik semen, karena di luar dari itu mungkin spesifikasi teknisnya lebih sederhana dan lebih bisa diterima. Kemudian di sisi hilir off-taker akan menentukan kualitas RDF yang akan dihasilkan. Jadi pembuatan RDF tersebut, ya, disesuaikan dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh off-taker. Kemudian secara operasional tantangan pengolahan sampah menjadi RDF disarankan untuk membentuk satu unit pengelola khusus, ya, sehingga dapat fokus untuk mengolah sampah menjadi RDF. Jadi jangan misalnya yang tidak berpengalaman atau sumber-sumber daya yang belum berpengalaman kemudian dipaksakan untuk mengelola RDF ini. Kemudian teknologi dan pengolahannya sangat bergantung dari kriteria, ya, yang dapat diterima oleh off-taker. Kemudian secara finansial, ya, secara finansial konsekuensi dari implementasi teknologi dalam pengolahan sampah adalah potensi peningkatan anggaran operasional untuk pengolahan sampah. Jadi pemerintah daerah atau kota perlu mengetahui bahwa ketika misalnya kita berencana untuk membuat satu tempat pengolahan sampah, misalnya TPST yang menghasilkan RDF, maka konsekuensinya itu dari implementasi adalah potensi peningkatan anggaran operasional untuk pengolahan sampah. Jadi APBD-nya juga harus siap dalam rangka untuk menanggung misalnya tipping fee atau anggaran operasional dalam pengoperasian pengelolaan sampah menjadi RDF. Kemudian potensi revenue dari penjualan RDF, ya, jadi potensi keuntungannya, ya. Revenue dari penjualan RDF walaupun kemungkinan tidak akan menutup biaya operasional bukan menjadi hal utama. Jadi bisa dengan RDF, tapi jangan mengharapkan bahwa RDF ini bisa menutupi keseluruhan biaya produksi yang ada di TPST misalnya. Jadi harus ada alternatif lain, misalnya maggot atau dengan pirolisis, sehingga bisa menghasilkan variasi produksi dari sampah yang lebih banyak untuk menutupi biaya operasional. Kemudian pemanfaatan produk RDF tidak hanya dihitung sebagai nilai pengganti batu bara, tapi juga untuk pengolahan lingkungan hidup. Jadi jangan melihat RDF
hanya sebagai pengganti atau bahan bakar pengganti fosil, tapi lihat juga upaya dalam rangka untuk pengolahan lingkungan hidupnya. Ya, jadi jangan hanya mengejar keuntungan saja, tapi keuntungan yang lebih besar sebenarnya dalam pengolahan lingkungan hidup itu bisa kita dapatkan. Kemudian secara kebijakan atau regulasi, tantangannya diperlukan kebijakan yang mendorong industri bisa memanfaatkan RDF. Kemudian diperlukan juga standarisasi produk RDF tersebut, karena sampai sekarang belum ada standarisasi seperti apa, masih ditentukan oleh masing-masing off-taker. Itulah tantangan pengolahan sampah menjadi RDF yang akan menjadi tantangan kita ke depan. Ya, walaupun ada tantangan seperti ini, paling tidak kita sudah berpikir untuk bagaimana kira-kira mencari solusi terbaik dalam rangka untuk pengolahan sampah menjadi RDF. Terima kasih untuk materi RDF, ditutup dengan satu quote, sampah satu orang adalah harta orang lain. Orang yang berbeda memiliki ide yang berbeda tentang apa yang bagi mereka berharga. Jadi cara melihat sampah itu akan berbeda setiap orang. Ada yang melihatnya sebagai sampah saja, tapi ada juga yang melihatnya sebagai peluang, termasuk dalam usaha pengolahan sampah menjadi RDF ini. Itu bisa saja menjadi peluang, tergantung dari kita bagaimana melihat sampah tersebut. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe dan nyalakan loncengnya biar video-video terbaru dari program Santap Ilmu ini bisa kita lihat lebih banyak dan lebih cepat. Kemudian mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam 3R, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu.